Pagi hari kemudian, pagi harinya masih di rumah Yayan, Yayan menatap Yeyen yang masih tertidur di ranjang. Yayan tersenyum tapi sekaligus khawatir. Yayan takut Yeyen belum sepenuhnya menerimanya dan masih belum ikhlas melepas Aryo. Cowoknya yang semalam tiba-tiba saja datang ke pernikahannya. Padahal jelas-jelas Yayan mengetahui jika Yeyen tak mengundang Aryo. Tak hanya tak mengundang Aryo, tetapi Yayan juga sama tak mengundang Mustafa. Namun kedua orang yang tak diharapkan itu sama-sama datang ke pernikahan keduanya. Yayan heran mengapa keduanya bisa datang secara bersamaan dan mengakibatkan berpengaruh pada mental istrinya sehingga menyebabkan Yayan pingsan. Mustafa juga terus masih mencoba menghubungi Yayan, tapi Yayan mencoba untuk mengabaikannya. Mustafa bahkan masih berani mengajaknya ketemuan, namun Yayan terus mencoba menolak. Yayan lagi-lagi memperhatikan Yeyen dan mengelus kepalanya. Meskipun Yayan mengerti sifat manusia itu tidak pernah puas, namun Yayan mencoba untuk bersyukur dengan apa yang saat ini dia punya. Apapun nanti resikonya, seberat apapun cobaan dalam rumah tangganya, Yayan akan mencoba bertahan dan tak akan kembali ke dunia pelangi lagi. Yayan menyentuh dan menggenggam tangan Yeyen, lalu kamarnya terketuk. Tok tok tok. Yan, cekrek. Bu, Yayan masih belum bangun, Bu. Oh, gak apa-apa. Ibu cuma mau kasih tahu sarapan udah siap. Ibu kira Yayan sudah bangun. Gak apa-apa, biarin aja dulu. Kasihan dia kecapean, apalagi habis malam pertama toh. Ya sudah, nanti kalau dia bangun suruh cepet-cepet makan ya, kasihan. Sama ini satu lagi, ini ibu buatin jamu buat kamu dan istrimu. Ini biar kamu kuat dan ini biar istrimu cepet isi. Biar ibu cepet punya cucu. Makasih Bu. Ya. Setelah Ibu Yayan keluar kamar, Yayan pun kembali menutup pintu kamar. Lalu meletakkan ramuan gak jelas itu dan kembali menghampiri Yayan di ranjang. Dan entah mengapa timbul hasrat Yayan ingin memeluk istrinya itu. Mencoba belajar melakukan apa saja agar supaya Yayan terbiasa dengan wanita. Yayan bebas menyentuh Yayan yang sekarang menjadi miliknya. Dan begitu Yayan hendak memeluk Yayan. Yan, Mas, wah ini di mana? Di kamar Mas lah. Emang di mana? Kamu nggak ingat semalam pingsan? Oh iya, kepalaku sakit. Mas, ada air nggak Mas? Bentar, Mas ambilin dulu. Ya, Yayan pun turun ke bawah sebentar mengambil air. Dan ketika Yayan keluar kamar, wah, baju pengantinku. Waduh, darah. Hah? Jadi semalam Mas Yayan udah... Yan, kenapa? Tanya Yayan yang terkejut ketika Yayan melihat terdapat bercak darah dan mencoba menutupi kemaluannya di depan Yayan. Mas udah gituin aku. Kok Mas tega gituin aku pas aku gak sadar? Aku kan jadi gak tahu rasanya gimana. Mas kan janji kita jangan gitu dulu. Mas kan janji malam pertama kita ngobrol masalah pernikahan kita. Kok Mas bohong? Gituin apa Yan? Tenang dulu. Minum dulu, baru kita ngobrol. Ya, nih. Ya, Yayan pun meneguk airnya. Yen, kamu semalam pingsan. Dan gak sadar-sadar sampai sekarang kamu baru sadar. Mana Mas tega sama kamu. Terus, ini... kamu... Oh, aku lupa. Ini sudah masuk tanggal. Pantas aja semalam pas resepsi perutku sakit, pusing. Ditambah... sudahlah. Terus, siapa yang gantiin bajuku semalam, Mas? Ya, Mas lah. Kenapa? Kan Mas suami kamu, emang gak boleh? Atau malu? Kenapa malu? Kan kita udah suami istri. Yayan masih loading, dan ekspresi Yayan itu membuat Yayan gemas. Mas, cuma lepasin baju pengantinmu saja. Mas gak buka semua. Oh, hehe. Barusan kamu dicari ibu. Astaga, apa kata ibu? Aku bangun kesiangan. Pasti ibu marah. Aku harus buru-buru turun, bantuin ibu masak. Ibu nyuruh kamu bangun dan turun buat sarapan, bukan buat masak. Sudah ada Simbo yang masakin. Mandilah dan kita segera turun makan. Sini, biar Mas yang urus spraynya. Kamu ke kamar mandi. Jangan Mas, biar Yayan aja. Tapi Yayan boleh minta tolong gak Mas? Bilang aja Yan, gak usah kaku gitu sama Mas. Tolong beliin pembalut di warung. Mas malu gak? Ya sudah, Mas beliin. Iya Mas.
Ya, Yayan pun yang malu-malu itu buru-buru masuk ke kamar mandi. Dan ketika Yayan sedang mandi, HP Yayan berbunyi. Yayan pun mengangkatnya. Halo, Yan, kenapa kamu menghapus nomorku? Aku ingin ketemu denganmu. Aku tunggu di warung di pertigaan tak jauh dari rumahmu. Sekarang juga. Seketika Yayan yang kesal itu langsung mengambil kunci motornya dan turun ke bawah. Yan, mau kemana? Tanya bapak yang sedang ngopi di ruang tamu. Beli pembalut pak, bentar buat Yayan. Oh, Pak, kemana Yayan? Tanya ibu. Beli pembalut katanya. Kenapa gak bilang ibu, orang ibu ada. Biar ibu yang kasihkan. Walah, mens toh mantuku. Pantas aja semalam lemes sampai pingsan. Di warung nasi di pertigaan. Ya, di warung nasi yang ada tepat di pertigaan jalan raya. Motor Yayan baru saja sampai. Dan begitu sampai, Yayan langsung masuk ke dalam warung dan mencari Mustafa. Namun Mustafa tak ada di sana. Dan ketika Yayan keluar dari warung dan menoleh ke kanan dan ke kiri mencari Mustafa, Mustafa menelponnya. Aku di belakang warung. Ya, Yayan pun berjalan di belakang warung yang kebetulan ada space untuk ngopi dengan tempat duduk kayu yang menghadap ke sawah dan kebun tebu. Tofah, duduk. Aku sudah memesankan 2 gelas kopi untuk kita. Ya, Yayan pun duduk di samping Mustafa. Kemudian Mustafa menyodorkan segelas kopi untuk Yayan. Yayan pun menerima dan keduanya sama-sama menyeruput kopi. Untuk apa kamu mencariku lagi? Aku sudah menikah. Aku juga sudah menikah. Bahkan kamu tahu aku sudah memiliki anak. Oh ya, sebelum obrolan serius yang nanti kita akan bahas, gimana malam pertamamu semalam? Bukan urusanmu. Yang jelas sangat menyenangkan. Menyenangkan, tapi tak senikmat saat bersamaku, bukan? Mustafa, langsung saja. Apa maksud dan tujuanmu menemuiku lagi? Kamu tahu alasannya. Kamu tahu kan, dari awal kita bersama, apapun yang terjadi, kita berjanji tidak akan menikah dan akan hidup bersama selamanya. Dan kalau sampai terjadi sesuatu yang membuat salah satu dari kita menikah, itu juga tanpa harus ditutup-tutupi. Tapi nyatanya, itu karena aku gak mau kamu kecewa dan kehilangan kamu. Tapi kamu bohong selama 2 tahun. Yan, udahlah. Yang udah ya udah, jangan dibahas lagi. Intinya kita masih saling mencintai. Dan jangan dibikin ribet. Kita masih bisa berhubungan lagi. Aku sudah tidak mau berhubungan denganmu lagi. Kenapa, Yan? Kamu sudah tidak suka lagi denganku. Kamu tidak benar-benar menyukai istrimu, bukan? Bullshit kalau kamu bisa menyukainya. Kamu sudah terlanjur nyaman denganku. Kamu benar, tapi aku lebih memilihnya daripada memilih kamu. Yan, oke, kamu pilih dia. Tapi kita masih bisa berhubungan secara diam-diam. Aku pun juga begitu. Dan kalaupun aku ketahuan untuk yang kedua kalinya, dengan terpaksa, aku akan menceraikan istriku demi kamu. Lalu bagaimana dengan ibumu? Bukankah kamu menikah diam-diam di belakangku karena ibumu? Ibu meninggal 4 hari yang lalu. Jadi tak ada alasan aku menceraikan istriku. Kamu benar-benar anak dan suami yang tega. Kuburan ibumu belum kering, tapi kamu sudah tega berniat bercerai. Lebih baik aku tega daripada aku membohongi istriku. Lebih baik aku tega daripada aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Lebih baik aku tega daripada aku menjadi orang munafik sepertimu. Seketika Yayan yang merasa tersindir itu mencoba melawan dan merasa tertantang dengan ucapan Mustafa. Mungkin terdengar sedikit munafik, gak apa-apa. Tapi ini demi untuk menjadi lebih baik daripada jujur tapi lama-lama juga hancur. Dan asal kamu tahu, aku sungguh-sungguh mencintai istriku. Cups. Ya, Mustafa menarik Yayan yang hendak mencoba kabur. Lalu seketika mengecup bibirnya dan perlahan menariknya berjalan di balik tebu-tebuan agar tak kelihatan orang. Berkali-kali Yayan mencoba melawan, namun bibir tebal yang sudah lama tak mengecupnya itu sungguh bikin candu dan bikin rindu. Mustafa pun melepas kecupannya dan menatap mata Yayan lekat-lekat. Yan, kamu masih mencintaiku kan? Yayan tak menjawab. Kamu kangen aku kan? Yayan masih diam. Aku tidak akan menceraikan istriku. Kamu pun juga sama. Tapi aku mohon, kita masih bisa bersama. Aku sayang kamu. Kita sudah lama bersama. Aku tak mau ini berakhir begitu saja. Oke?
aku kangen sama kamu. Ucap Mustafa sembari berani menyelipkan telapak tangannya masuk merogoh belahan pantat Yayan hingga kemudian HP Yayan berbunyi. Yayan menelponnya. Yayan mendorong Mustafa dan mengangkat teleponnya. Iya Yan, ini Mas mau pulang. Oh, pembalutnya yang bersayap. Iya sayang. Tut. Jadi istrimu berhalangan. Bukankah tadi kau bilang jika malam pertamamu menyenangkan? Yayan. Baiklah, bagaimana jika malam pertamamu kita ganti menjadi pagi hari yang menyenangkan? Tova, jangan nekat. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya di balik pohon tebu. Yang jelas dari luar nampak pohon tebu bergoyang-goyang, padahal jelas-jelas tak ada angin sedikit pun. Dan samar-samar terdengar rintihan Yayan. Bener-bener kamu Tova. Bener-bener nikmat kan? Ayo Yan, katakan. Aku rindu mendengar desahanmu. Yan. Iya Fah. Kamu nikmat. Yakin kamu bisa meninggalkan rasa nikmat di sodok laki-laki? Kurang ngajar kamu Fah. Kamu bikin aku mau cerot. Sama Yan. Aku gak kuat ngefak cowokku yang sekarang jadi suami orang. Suami orang doyan kon. Kurang ngajar kamu. Aku gak akan maafin kamu. Jir, mentok. Aku kasih yang lebih mentok nih. Dan aku yakin, sekalipun kamu punya istri, istrimu tidak akan bisa memuaskanmu. Camkan itu. Wah, cerot. Di rumah Yayan sendiri, Yayan sedang di ruang makan ditemani ibu Yayan. Yayan bersyukur karena ibu mertuanya sangat menyayangi seperti anak sendiri saja. Maaf ya Bu, Yayan bangunnya kesiangan. Tapi besok Yayan janji gak akan bangun kesiangan. Yayan akan bangun pagi bantu beres-beres dan masak. Yayan, ngapain? Ibu cari mantu, bukan cari pembantu. Tapi ibu suka dengan sikapmu yang seperti ini saja. Ibu bersyukur punya mantu yang mengerti akan tanggung jawab. Juga menghormati orang tua. Kamu gak perlu capek-capek beres-beres. Kamu gak perlu repot masak. Di sini sudah ada Simbok. Tugas kamu hanya perlu melayani suamimu, menemaninya dan membuat dia sembuh. Buat dia jatuh cinta sama kamu, sampai kamu bisa hamil dan kita memiliki cucu. Seketika Yayan merasa jika Yayan dibutuhkan hanya sebagai pabrik anak. Terlihat ringan dan sangat enak menjadi menantu orang berduit di kampung ini. Tak perlu capek-capek. Tapi di balik itu terdapat beban berat yang dirasakan Yayan saat ini. Yayan takut bagaimana jika dia tak mampu membuat Yayan jatuh cinta padanya. Rasanya mustahil. Seseorang yang memang dari sudah menjadi homo dan berdarah daging mana mungkin bisa berubah secantik dan sebaik apapun dia. Atau Yayan hanya berpura-pura dan memanfaatkannya saja demi nama baiknya dan orang tuanya. Sudahlah, biar nanti saja Yayan mengobrol masalah ini sama Yayan. Nasi sudah menjadi bubur. Ini semua juga Yayan lakukan demi mamanya yang merestui hubungan keduanya. Yan, ini pembalutnya. Oh, iya Mas, makasih. Maaf, Yayan disuruh ibu makan duluan. Jadi Yayan makan dulu. Kamu ini, beli pembalut aja kelamaan. Gak bilang ibu, untung ibu ada. Iya Bu, tadi ngantri. Ya sudah, kalian sarapan. Ibu sama bapak mau keluar dulu, ada janjian sama orang. Dan jangan lupa, pikirin bulan madu kalian mau kemana. Iya Bu. Ya, setelah ibu dan bapak pergi, Yayan lalu menggeser tempat duduknya dan duduk di samping Yayan. Yayan pun dengan sigap mengambil piring, kemudian mengambilkan nasi dan lauk untuk Yayan. Mas mau lauk apa? Biar Mas ambil sendiri saja, gak usah repot-repot. Santai saja sama Mas, biasa saja seperti kita dulu. Gak apa-apa Mas, kan Mas udah suami Yayan. Ya sudah, Mas lauk ayam saja sama sayur. Ini Mas. Ya, makasih ya. Mas kok lama? Oh, iya tadi ngantri banget. Beli pembalut di mana? Di toko dekat pertigaan, dekat salon kamu juga. Kok jauh? Di dekat rumah ada? Lupa. Jawab Yayan sedikit panik. Oh, gitu. Mas, aku barusan ngobrol sama ibu. Emang ibu nanya apa? Ibu bilang, ibu pengen kita cepat-cepat punya cucu. Ya bagus kan Yan?
Kita harus bekerja sama dengan baik, ya nggak? Ting ting, ucap Yayan mengedipkan mata sambil mengelus rambut Yeyen. Tapi kan, Mas, apa perlu Mas buktiin habis makan ini? Kan kamu masih lampu merah. Kalau nggak lampu merah, udah Mas terobos. Bukan itu jawaban yang Yayan inginkan, Mas. Semua laki-laki, asal alat reproduksi baik dan sehat pasti bisa saja. Tapi bukan itu yang Yayan maksud. Yang Yayan maksud itu... Yen, Mas ngerti maksud kamu. Mas tahu, ini bukan tentang skill membuat anak kan? Tapi ini masalah ketika Mas membuatnya. Mas berhasrat atau tidak sama kamu. Ketika Mas melakukannya, Mas pakai hati atau tidak? Pakai cinta atau tidak? Dengan terpaksa atau tidak? Ya kan? Jika itu yang kamu maksud, jawabannya iya. Mas akan melakukannya dengan cinta, dengan hati, dan sama sekali tanpa paksaan. Percaya sama Mas. Mas beneran sayang sama kamu. Bukan karena terpaksa, bukan karena pelampiasan, bukan karena nambah baik keluarga, melainkan atas dasar kesadaran diri dari Mas untuk menjadi lebih baik. Juga karena janji Mas pada Tuhan, menjadi suami yang baik untuk kamu. Seketika mendengar pernyataan Yayan yang meyakinkan itu membuat Yayan jadi tersenyum. Nah, senyum gitu kan cantik. Mas beneran suka sama Yayan? Masih gak percaya? Masih kurang jelas? Masih kurang yakin? Bukan, maksud Yayan kan teman Mas, adik Mas. Kan masih banyak cewek lain. Justru karena kamu teman Mas, adik Mas yakin kamu bisa mengerti Mas. Gak tahu aja, Mas lebih serak aja sama kamu. Dan satu lagi, yang bikin Mas semakin yakin sama kamu. Dan gak nyangka, karena kamu cewek fujo. Jujur, Mas kaget banget. Bahkan ketika Adi jelasin kalau kamu penggemar yaoi, kisah cinta boy love, ngebuat Mas jadi, ini nih yang gue cari-cari. Karena Mas yakin, kamu bisa ngerti Mas kayak gimana. Mas, ada satu hal yang mesti Mas tahu. Apa itu? Aku memang fujo, tapi bukan berarti aku menyukai homo. Apalagi untuk dijadikan suami. Jangan harap, meskipun aku fujo, aku akan membiarkan Mas berhubungan dengan cowok demi memenuhi asupan fantasi kefujoanku. Seliar-liarnya fantasiku melihat cowok homo bermesraan, tetap saja aku tidak akan rela dan akan cemburu jika yang bermesraan itu adalah suamiku sendiri. Karena sebagai perempuan, aku tetap menginginkan suami yang normal, yang bisa menjadi suami yang baik buat aku. Mas paham kan apa artinya baik itu? Paham, tapi Mas yakin kamu bisa menerima Mas yang homo ini. Tolong bantu Mas supaya bisa menjadi suami yang baik untuk kamu ya. Tolong. Ucap Yayan menggenggam tangan Yayan dan terlihat serius menatap Yayan. Hingga lagi-lagi Yayan menyunggingkan senyumnya yang membuat Yayan merasa plong dan merasa lega. Setidaknya senyum Yayan itu dapat mengalihkan pikirannya dari Mustafa. Ya, yang harus Yayan pikirkan adalah bagaimana menghindari Mustafa yang masih saja tak mau lepas darinya begitu saja. Mas, ya. Mas janji ya, kalau Mas gak bakal tergoda sama cowok lagi, secakep apapun, sekalipun seganteng Net Sirapop, tapi Mas harus bisa nahan. Iya, Mas janji. Kalau cuma sekedar ngerumpi-ngerumpi, bahas cowok, ngerumpi aja sama aku. Kita bisa nonton BL bareng dan lain-lain. Kan kita sefrekuensi. Tapi ingat, Mas jangan coba-coba ya berhubungan dengan cowok lagi. Kalau mau suamimu sembuh, jangan diajak nonton BL dong sayang. Gimana mau sembuh? Ajak nonton yang cerita normal dong, cewek cowok. Kalau perlu, kamu juga kurangi nonton BL. Kalau bisa stop. Hehe, kita jalani semua pelan-pelan ya. Iya Mas. Yang sayang ya sama Mas. Iya Mas. Dan satu lagi. Apa itu Mas? Lupakan Aryo. Untuk Mas. Iya Mas. Ucap Yayan lagi-lagi terlihat sedih. Yen, jangan sedih. Sudah ada Mas. Iya Mas. Jadi, kemana kita bulan madu minggu depan? Ke Bali? Atau kemana aja Mas, terserah. Gak bisa dong, kamu ngomong sama Mas. Kamu maunya kemana? Ke kampung sebelah aja Mas. Kok ke kampung sebelah?
Emangnya ada apa di kampung sebelah? Ada tempat wisata dan ada penginapannya. Tahu dari mana? Kamu sering ke sana ya? Jangan-jangan sama Aryo ya? Ih, Mas, pikirannya sama anak-anak salon. Tanyain aja sama Mas Adi. Waktu salon kita tutup sehari pas direnovasi, kita healing tuh. Barbekyuan, rame-rame pemandangannya bagus. Ada air terjunnya. Kalau kamu udah ke sana, kenapa mau ke sana lagi? Kan bisa ke tempat lain. Soalnya kan Yayan belum nyobain nginep di sana. Kedua, dulu kan Mas pernah ngajak aku ke sana. Habis jemput aku pulang sekolah. Jadi pengen flashback aja ke tempat itu dengan situasi yang berbeda. Namun dengan orang yang sama. Cie, di mana sih? Yang Mas sering mancing. Oh, di sana. Iya, kita ke sana. Yen, ya, Mas boleh nanya sesuatu nggak? Tanya apa Mas? Tanya aja. Maaf, ini agak sensitif. Tapi Mas hanya pengen tahu aja. Mas nggak bermaksud gimana-gimana. Apapun yang terjadi, Mas terima kamu apa adanya. Karena Mas juga tahu diri. Mas juga nggak sesuci itu. Dan lebih parah lagi. Ah, ribet amat Mas. Panjang lebar kesana kemari. To the point aja. Mas mau nanya aku masih perawan kan? Masih Mas. Mas pikir aku udah begituan sama Aryo? Bukan begitu maksud Mas. Mas, kenapa aku sedih? Itu karena aku sempat merasa jahat sama Aryo. Aku dan Aryo pacaran sejak SMA, Mas. Dan meskipun kita beda keyakinan, dia selalu menghargaiku. Dia baik. Dia gak pernah berniat merusakku. Dia selalu menjagaku, Mas. Kalau dia bukan cowok baik-baik, aku mudah saja melepasnya. Makanya aku merasa jadi orang jahat ketika aku... Yen, Mas janji, Mas gak bakal buat kamu nyesel karena ninggalin dia buat Mas, oke? Iya Mas, senyum dong. Nah, gitu. Mas bener-bener gak salah pilih. Mas sendiri masih perjaka? Ya jelas enggak lah Yen. Maksudku dengan perempuan. Bukannya kata ibu, Mas pernah punya pacar saat kuliah? Iya pernah. Tapi Mas tidak pernah berniat merusaknya. Dan Mas bersyukur, Mas mendapatkanmu yang masih terjaga. Mungkin ini balasan Mas, karena Mas menjaga cewek Mas dulu. Kenapa? Karena gak nafsu? Karena nafsunya sama cowok? Bukan, karena takut aja. Oh, Mas udah sering berhubungan sama laki-laki? Sering, tapi kamu jangan khawatir. Mas udah cek kesehatan dan aman. Mas sehat, jangan takut ya. Syukurlah. Iya Mas. Ada pertanyaan lagi yang bikin kamu penasaran? Sementara itu dulu ya Mas. Nanti kalau ada lagi aku nanya. Oke sayang. HP Yayan berbunyi. Yah, weh bang. Iya. Aku kesana ya. Oke. Kenapa Mas? Sayang, ada tamu Mas. Dari Jakarta mau kesini. Nanti Mas kenalin sama kamu ya. Tapi Mas jemput mereka di perbatasan dulu ya. Oh iya Mas. Di salon Mas Adi. Di salon Mas Adi sendiri, Mas Adi sedang sibuk mewarnai rambut pelanggan. Dan ketika sedang mewarnai, muncul seorang cowok tampan yang masuk ke salon. Mbak, mau potong rambut? Oh iya Mas, duduk dulu. Mas Adi, ada yang mau potong rambut. Oh iya. Ya Mas, gimana? Mau potong Mas? Oh iya, mau potong apa? Dipendekin aja, yang penting rapi. Oh, duduk sini Mas. Ya, Mas Adi pun melampirkan kain cap pelindung, lalu mulai memotongnya. Baru kelihatan, Mas baru pertama kali ya ke salon ini, tanya Mas Adi. Iya Mas, sekalian saya mau nyari rumah seseorang yang sekarang pulang kampung karena baru menikah dan kebetulan kampungnya di sini. Oh gitu. By the way, Mas kenal Yayan gak? Yayan? Ini fotonya. Seketika Mas Adi terkejut ketika melihat foto yang ditujukan cowok ini adalah Yayan temannya sendiri. Di perbatasan kampung sendiri, motor Yayan baru saja sampai menghampiri sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Yan, ikuti aku ya. Siap bro. Ya, teman-teman Yayan pun akhirnya mengikuti dari belakang. Dan tak lama kemudian sampai.
Masuk. Wah, ternyata lo tajir juga ya di kampung lo bro, ucap Sony keluar dari mobil. Wah, view-nya bagus banget, depan belakang gunung, ucap Aden. Mana bini lo Yan? Tanya Bang Jupri. Ada bang. Sayang? Ya mas, teriak Yayan keluar dari dalam. Kenalin, ini teman-teman mas. Oh iya, Yayan. Sony, Aden, Jupri. Mas, Yayan bikin minum dulu ya. Iya sayang, makasih ya. Yayan pun kembali ke belakang dan langsung membuat minum. Bro, cakep juga bini lo. Bisa aja lo. Dia tahu nggak lo belok? Tanya Sony. Ya, Yayan pun menceritakan siapa Yayan dan bagaimana Yayan akhirnya menikahinya. Bagus Yan, abang dukung. Awalnya memang gak mudah, tapi jika kita niat, pasti kita bisa sembuh. Ucap Bang Jupri yang berhasil sembuh dan bertaubat. Iya bang, doain aja. Pasti abang doain. Sekali-kali lo kumpul di forum mantan pelangi. Di sana banyak teman-teman kita yang berhasil berubah. Ya sebagai motivasi aja. Iya bang, thanks. Ngapain sih kalian pada nikah? Gue yakin kalian gak bertahan lama kayak gue. Gue yang udah nikah aja, udah gendek sama bini gue. Ribet. Belum lagi kalau lagi ngambek. Setahun 2 tahun sih masih oke tuh, masih anget-angetnya. Ntar giliran lo telat ngempanin kagak punya duit, ditinggal lagi deh lo. Dimaki-maki, dikatain nomo. Udah dah, gue males, cerai deh. Mending gue sama Gadun, enak diempanin daripada ngempanin. Ya meski sekarang Gadun gue rada pelit sih, gara-gara istrinya minta rumah baru. Anaknya juga minta mobil baru. Udah 2 minggu ini, Gadun gue kagak nemuin gue. Ucap Aden curhat. Den, itu malunya aja yang males. Si Yayan mah gak bakal pusing ngempanin bininya, ucap Sony meledek. Bukan masalah mampu atau tidak mampu ngempanin, tapi ini masalahnya niat kita, yang benar-benar mau berubah atau tidak. Kalau kita memang niat berubah menjadi lebih baik, bukan untuk topeng semata, insya Allah, seberapapun cobaannya pasti bisa kita lalui bersama. Buktinya abang udah jalan 5 tahun kan? Ucap Bang Jupri mensupport. Iye bang, iye, gue akuin deh. Lo bisa bertahan sampai selama ini sama bini lo. Tapi apa lo kagak ada kumat bang? Pas lagi jalan ketemu yang ganteng dan bening. Kalau hanya kagum mungkin iya. Tapi hanya bisa menyimpan dalam hati. Dan berusaha menahan diri. Alihkan pada yang lain. Karena abang sekarang jarang jalan sendiri. Pasti kemana-mana ngajak istri. Lebih aman. Iya deh percaya. Permisi mas, minumnya. Oh iya mbok, makasih. Ayo minum dulu. Ya, saat Yayan bersama teman-temannya, Yayan sendiri sedang berjalan ke lantai 2 ke kamar Yayan karena HP-nya berbunyi. Ternyata Mas Adi menelponnya. Ya mas, gimana? Aku libur dulu ya mas, 2 hari. Seminggu juga gak apa-apa. Mas bukan mau bahas liburmu. Tapi tadi ada cowok ganteng yang cukur rambut ke salon nanyain suamimu. Kayaknya temennya. Oh iya mas, ini sekarang juga ada teman-teman Mas Yayan baru datang dari Jakarta. Ganteng-ganteng juga mas, badannya gede-gede. Aku jadi takut mas. Belajar positif thinking aja sama suamimu. Kalau mas rasa, dia emang beneran sama kamu. Tapi ya tetap waspada ya. Iya mas. Gimana malam pertama? Mau ngacang gak dia? Lampu merah mas. Ah gak seru. Udah sana kerja. Ya udah ya, ini banyak yang mau semuting. Iya mas. Yayan pun merapikan kamar yang belum sempat ia rapikan. Lalu ketika Yayan sedang sibuk merapikan ranjang, HP-nya berbunyi. Aryo menelponnya. Seketika Yayan langsung menolak panggilan teleponnya. Lalu Aryo mengechatnya. Yan, aku di salon Mas Adi. Aku pengen ketemu kamu bentar. Angkat teleponnya. Yayan tak membalasnya. Yayan panik, Yayan bingung. Lalu Mas Adi kembali menelponnya. Yen, ada Aryo di sini. Mas udah nyuruh dia biar gak ganggu kamu lagi. Tapi dia masih ngeyel gak mau pergi. Mas jadi kasihan sama dia. Tapi aku gak bisa keluar mas. Aku gak mungkin kesana. Suruh dia pergi mas. Udah, tapi pengen ketemu kamu bentar aja katanya. Gak bisa mas, aku gak mau ketemu dia. Ya udah, kamu ngomong sendiri nih sama anaknya. Cekrek. Dek. Seketika pintu kamar terbuka.
Yayan masuk dengan tatapan heran, melihat ekspresi istrinya yang panik sembari menerima telepon. Yayan yang penasaran itu mendekati Yayan. Dengan siapa istrinya itu teleponan? Sayang, ada apa? Eh, Seketika Yayan merampas HP Yayan dan meletakkannya di telinganya. Yan, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Please, ke salon. Bentar aja. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Jangan ganggu bini orang. Kalau gak mau dilabrak suaminya. Tut. Tak hanya mengancam, Yayan juga seketika memblokir kontak Aryo dari HP Yayan. Yayan seketika panik ketika Yayan dengan ekspresi kesal lalu mengunci pintu kamarnya, membuka kemejanya, lalu menghampiri Yayan di ranjang. Mas, sudah Mas katakan tadi, jangan berhubungan lagi dengan Aryo. Apa kamu masih belum percaya sama Mas? Kalau Mas beneran suka sama kamu. Mas, apa Mas perlu? Mas membuktikannya sekarang. Mas, aku enggak. Seketika Yayan terkejut ketika Yayan, cowok umur teman kecilnya itu, kini mengecup bibirnya dengan sedikit tegas, namun lembut, seolah kecupan pembuktian yang ditunjukkan Yayan pada Yayan. Berkali-kali, dua daging lembut atas bawah Yayan berhasil mencakup dan menangkap bibir Yayan dan berhasil membukanya. Yayan perlahan-lahan mulai menikmati dan tidak menyangka akan senikmat ini. Bahkan lebih nikmat dari kecupan Aryo yang hanya berani menempelkan bibirnya saja. Sedangkan Yayan jauh lebih berpengalaman. Dan baru kissing saja sudah membuat jantung Yayan mau copot dan berhasil membuat Yayan percaya pada Yayan. Hingga saat tangan kiri Yayan berani menyelip masuk ke pinggang Yayan. Mas, aku mens mas. Lalu kenapa? Apa mens aku tidak bisa menciubumu? Set, mas, jangan. Aku gak mau dianal. Duh, Yayan menendang Yayan lalu kabur. Aku bukan homo. Aku gak mau anal. Aku gak mau ditusuk dari belakang. Gak mau. Yan, mau kemana? Mas gak mau nganal. Siapa yang mau anal sih? Cuma mau grepe-grepe doang. Giliran mau dibuktiin malah kabur. Yayan. Yes, bisa ngaceng juga ternyata. Semangat.